Oke, di sini kita akan menyelesaikan studi kasus multiple linear regression ya. Pertama buka Google Colab-nya kan. Nah, kita new notebook aja nih. Oke, tunggu sebentar. Nah, udah muncul tampilan gini, kita import file yang akan nanti saya bagiin lah. Jadi, oke, udah ke import file. Kita lihat dulu nih studi kasusnya tentang apa ya. Ini juga saya lagi nyoba-nyoba nih. Nah, di sini nih studi kasusnya ada studi kasus yang menunjukkan variabel-variabel yang akan memengaruhi seorang siswa terhadap nilai akhirnya. Misalkan di sini ada house study, jumlah belajar, nilai sebelumnya, ada dia ikut ekstrakurikuler atau enggak, dan jam tidurnya, dan ini lagi ada sampel question paper praktis, latihan soal bahasa Inggris gitu, dan yang kita prediksi itu nilai akhirnya, yaitu performance index. Oke. Pertama kita seperti biasa import library dulu. Ini dua library terpenting. Oke, udah jalan. Setelah itu kita import dataset kita. Caranya kayak gini. Nah, kita ini membagi dataset kita X dan Y ya. X itu variabel independen, yaitu variabel yang berpengaruh pada variabel yang akan kita prediksi, yaitu performance index. Berarti X-nya itu dari house study sampai sample question paper. Dan variabel Y-nya yaitu si performance index, yaitu nilai yang ingin diprediksi. Ya udah langsung aja. Hanya sampai -1. Jadi artinya mengambil semua kolom sampai -1 dan tidak sampai -1, yaitu -1 itu indeks terakhir. Dan Y-nya yaitu ini kita sampai semua baris, dan ini kita hanya mengambil kolomnya yaitu indeks terakhir, yaitu indeks 1. Karena kita variabel yaitu variabel yang ingin diprediksi. Sip. Coba kita print satu. Ya, sudah. Nah, kita kan tahu nih, komputer itu dia akan memproses data lebih baiknya dengan menggunakan bilangan numerik kan. Di sini ada bilangan bukan numerik, yes dan no, bilangan string ya. Kita harus mengkonvertnya dulu ke bilangan numerik supaya komputasinya lebih mudah. Nah, ini kita gunakan label encoder.
Label encoder itu mengubah dua bilangan yes dan no bilangan biner, yaitu yes ya 1 dan no itu 0. Kita buat. Nah, ini kita lihat ya, indeks yang ingin kita ubah itu indeks berapa. Indeks Python kan dimulai dari 0. Berarti ini 0, 1, 2. Indeks kedua yang ingin diubah. Ini cara mengubahnya. Oke, ini cukup harus. Coba kita jalanin. Oke, bisa ya. Coba kita print. Nah, udah ya. Jadi indeks kedua ini, yaitu extracurricular activitiesnya kita ubah. Yang yes itu jadi 1 dan 0 itu jadi 0. Dia bentuk bilangan biner otomatis. Nah, udah setelah itu kita bagi data kita dalam data pelatihan dan data tes. Caranya. X dan Y parameternya. Nah, ini kan kita lihat nih datanya banyak banget kan. Ini sekitar ada 10.000 data. Kita pakai sampelnya dikit aja untuk mengetahui lebih jelasnya. Kita pakai 1%. Tes size yang baik itu biasanya 20%, training setnya 80%, ada yang 2/3, ada yang test size-nya 0,25, terus training setnya 75%. Itu yang baiknya. Ini cuman buat gampang aja ngeliatnya. Random state buat konsistensi hasil. Nah, buat yang nggak tahu training data sama tes data nih, ini analoginya. Misalkan ada perusahaan Netflix. Di perusahaan Netflix, dia punya customer namanya Budi. Nah, si Budi itu dia suka nonton di Netflix itu filmnya Superman, Batman, apalagi ya, Iron Man. Nah, Netflix ini punya sistem yang dimana dia akan menyimpan preferensi film kesukaan Budi ini di tes. Setelah itu sudah dilatih nih, sistem Netflix sudah tahu nih kesukaan Budi nih filmnya berbau-bau action atau
superhero gitu, maka akan dilanjutkan di ini training set ya. Di training set dulu. Nah, sudah tahu nih Budi ini preferensinya suka film superhero dan action itu. Nanti akan dilanjutkan di tes set. Nah, di tes ini dia akan memprediksi nih, oh Budi nih sukanya film kayak Superman, Batman, Iron Man gitu. Maka akan direkomendasikan dengan film yang lainnya kayak Avengers dan lain-lain. Itu gambaran singkatnya kayak tentang training set dan test set ya. Oke, lanjut lagi. Nah, udah kita bagi, lalu kita buat variabel linear regression ya, pakai linear model. Nah, di linear regression ini kita latih dulu data kita, yaitu pakai X, train sama Y train. Nah, oke, udah ya. Setelah itu udah kita latih, kayak kasus si Budi tadi, kita udah dapet nih data-datanya nih. Model kita udah latih nih, variabel-variabel yang mempengaruhi nilai akhir siswa performance index. Nah, setelahnya kita buat data pelatihan. Variabelnya YPRET aja. Regressor tadi. Data pelatihan kita namanya regressor kan, regressor. Hasilnya regressor itu regressor. Predict. X test. Kita set dulu ya. Angka yang di belakang koma itu mau berapa? Kita buat 2 angka aja deh di belakang koma. Sisi dengan 2. Oke. Nah, selanjutnya kita gabungkan nih dengan data asli, data test dan data train. Data predik dan data aslinya ya. Coba. Caranya gini. Concatenate itu untuk menggabungkan ya. Test akan kita ubah bentuknya. Ini YPRED dulu ya, sorry. Ini YPRED. Ini data prediksi dulu, kita ubah. Habis itu baru data aslinya nih bentuknya kayak gini. Reshape. Sama ya, kita ubah bentuknya sama. Nah, ini berarti diganti. Nah, ini artinya kita ingin datanya itu di print ke bawah ya, ke arah bawah semua, dan akan kita gabungkan np.concatenate-nya ini kita gabungkan ke samping, jadi ya YPRED-nya di kiri dan YTest-nya ada di kanan. Index 1, sip. Kita jalankan, apakah ada yang error? Oh,
Oh, ada yang ini set print option progress lagi nih. Ah, ini ya. Jadi ini kita lihat nih. Nilai aslinya YPRED yang nilai kita prediksi itu 50,48 dan ini nilai aslinya 53. Model kita memprediksi tidak terlalu beda jauh ya. Dan ini 53 dan 50. Nah, ini deket banget nih. 25 ke 24. Selanjutnya lagi mana yang paling dekat? 87, 86 cukup dekat deh. 50, nah ini sangat mirip ya. Jadi ibaratnya kita model kita itu memprediksi hmm, performance indeksnya yang sesuai dengan performance indeks asli dari variabel-variabel mempengaruhi nilai akhir si siswa ini. Ini juga nih 26 ini sangat dekat ya. Nilai kita prediksi untuk nilai akhirnya itu 26,48 dan nilai aslinya itu 26. Sangat-sangat dekat ya karena kita 2 angka belakang koma kan. Sebenarnya ini ya termasuk aritmetik lah. Beda 0,48. 35 ini sangat-sangat dekat ya. Prediksinya termasuk cukup akurat. Oke, ini tambahan aja tapi nggak wajib. Ini kan tadi kan pakai Python ya. Sekarang ada RStudio nih buat mencari variabel mana yang paling mempengaruhi si nilai akhir siswa dalam studi. Ini udah saya buat datanya nih. Ntar sebelum itu kita set as working directory dulu. Ada di student information udah ada. Caranya ini kalau kalian mau cari install RStudio banyak ya. Di YouTube juga banyak. Nah, udah kita sampel. Langsung aja coba kita jalanin ya. Oke, sudah. Kita pakai juga ini training setnya, test setnya 1% juga biar kelihatannya enak ya. Misalkan kita YPRED. Nah, ini nih. Coba kita lihat dataset kita. Nah, misalkan ini test set asli ya. Ini nilai test set yang kita prediksi. Sorry, lobet. Di data asli, performance index-nya itu 68. Di data test set kita itu di model prediksi kita itu 69. Cukup dekat ya. Dan untuk nomor 110 ini 81. Model kita memprediksi siswa ini akan mendapat 80. Oke, nggak terlalu jauh. Dan mana lagi yang paling dekat? Nomor 523, 47. Nomor 1017 itu nilai siswa yang asli itu 74 dan diprediksi 69. Lumayan cukup jauh. 932, 67 dan nilai prediksi kita 65. Jadi model kita memprediksi sangat cukup akurat ya, hanya berbeda 2 angka dan koma-koma. Oke, ini sebenarnya yang beda dari tadi. Ini kan sama aja kan, kayak yang di Python tadi. Nah, di sini kita bisa melihat summary atau rangkuman dari model kita. Regressor. Regressor itu nama variabel kita tadi ya. Variabel test set kita. Sorry. Nah, ini kelihatan kan. Jadi kita bisa tahu nih, variabel mana yang paling mempengaruhi
seorang siswa untuk mendapatkan nilai akhir yang bagus ya. Nilai akhir yang bagus atau yang buruk nanti akan diketahui. Jadi kita bisa tahunya dari t-value atau t-statistiknya. Kita bisa lihat yang paling besar itu t-value atau t-statistiknya bagian ini ya, t-value ini. Terdapat di variabel extracurricular activities. Dia senilai 861. Review score. Ya, dia di extracurricular activities ya. Karena ini House Studies itu negatif 266, nilai sebelumnya previous score itu 360. Nah, extracurricular activities ini dia termasuk variabel yang sangat berpengaruh pada nilai akhir seorang siswa ya, dari variabel-variabel yang lainnya. Oke sih, itu aja perbedaannya sih. Dari yang Python tadi ya. Terima kasih.